Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dwi Pramana dengan IUB 423.004. Pada video tugas final kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis simulasi motor CAD mengenai perbandingan performa motor listrik. Fokus utama studi ini adalah menganalisis dampak perubahan tegangan supply dari 100 PDC menjadi 200 PDC terhadap karakteristik torsi, kecepatan, dan daya output motor. Sebelum masuk ke hasil grafik, penting untuk memastikan bahwa perbandingan ini dilakukan secara adil atau apple to apple. Oleh karena itu, saya menetapkan beberapa variabel kontrol yang dijaga tetap konstan pada kedua simulasi. Yang pertama ada geometri motor, bisa dilihat di video kali ini. Ini eh, geometri motor pada 100 volt, yang ini 200 volt. Ada tampak dari depan ini yang 100 volt dan 200 volt ini kita mau memakai 6 pole dan juga 36 slot. Dan di aksial ini, tampak sampingnya ini kita menggunakan panjang stator 120 mm. Dimensi fisik motor dari kedua percobaan ini nggak ada yang berbeda ya. Kita lihat dari yang 3D-nya juga terlihat sama. Kita lihat bisa lihat di sini gitu. Ini 200, ini 100. Lebih sama karena kita hanya mengganti voltage-nya saja. Saya lihat di aksial juga sama maupun di radial juga sama. Terus kita lanjut ke winding. Konfigurasi lilitan menggunakan kawat persegi atau rektangular, yaitu tiga tumpuk yang dijaga tetap, kita bisa lihat sama. Lalu kita masuk ke calculation. Di sini kita bisa dilihat peak current-nya atau batas arusnya itu kita waktu menggunakan DC boost voltage yang 100 DC ataupun yang 200, saya menetapkan dengan angka yang sama itu 565,7 supaya kita bisa lihat perbedaannya kalau kita menggunakan 100 DC ataupun 200, kita bisa lihat perbedaannya antara yang 100 atau yang 200. Mungkin eh, variabel kontrol yang udah saya barusan sebut itu gitu aja dan kita mungkin bisa langsung masuk ke apa ke grafik gitu ya. Perbedaan performa nanti itu terlihat di grafik karena perubahan tegangan suplai itu tidak merubah nama yang dimana sama perubahan desain motor. Jadi walaupun desain boost voltage 100, 200 kayak yang tadi kita lihat geometrinya itu atau 3D-nya itu terlihat tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, masuk ke grafik. Masuk ke grafik. Berikut ini adalah hasil grafik yang 100 PDC, yang ini 200 PDC. Pada simulasi pertama yaitu yang torku atau speed, bisa dilihat garis yang pendek A ini 100 PDC, yang ini adalah 200. Keduanya ini sama-sama mencapai puncak di 220, kita bisa lihat ya, puncak di 220. Ini membuktikan bahwa menaikkan tegangan itu tidak menambah torsi, karena torsi ditentukan oleh arus yang saya buat sama tadi. Lalu perbedaannya juga ada di sini, yaitu pada 100 volt. Di 100 volt ini kita bisa lihat torsi ini dia mulai turun tuh sekitar di angka 2200. Kita bisa lihat di sini di 2200 ini sudah mulai turun. Sebenarnya di sini sudah mulai turun, tapi benar-benar turunnya tuh di sekitar 2200. Kita lihat di sini udah mulai turun banget. Tuh, kita bisa lihat di 2200 tuh yang 100 volt itu ketika di angka 2200, di sini udah turun torsinya udah mulai turun di angka 200. Sedangkan pada 200 volt, motor ini nggak kayak 100 volt, tapi dia tuh masih bisa bernapas lebih lega gitu. Karena eh, yang 200 volt ini, motor ini baru turun ketika torsinya berada di angka 4.400 RPM gitu kan. Dan bahkan di 4.400 yang ini, di sini berarti ini kan 4.000 tadi. 4.400 ya berarti sekitar segini.
itu berarti di sini dia udah mulai turun. Bahkan 4.500 bisa dibilang sudah turun juga ya. Sebagai kurang lebih di 100 spot itu di 2.200, yang 200 spot itu mulai turun di 4.014 rpm. Artinya tentang kerja motor ini yang 200 volt ini menjadi dua kali lebih luas dibandingkan yang 100 volt. Karena kita bisa perbedaannya di sini 2.200, di sini sekitar yang turun tuh di sekitar 4.400 rpm. Sangat perbedaannya sangat gede sekali. Maksudnya dari yang awal 1.200, ketika kita naikkan ke 200 itu langsung dua kali lipat sekitar 4.400 seperti itu. Dampak dari perluasannya itu rentang kecepatan tersebut nanti ini dampak dari ini terlihat di sekitar powernya. Nah, kita masuk power ya. Nah, di power ini kan karena rumus dayanya ada torsi dikali kecepatan, maka motor 200 volt itu mampu berputar dua kali lebih cepat dengan torsi yang sama menghasilkan daya puncak sekitar 92.000 atau mungkin 95.000. Kita bisa lihat sini ya tuh. Tuh, tuh. Sangat besar sekali dibandingkan dengan yang 100 volt kita bisa lihat di sini kan 95.000, 92.000 sampai 95.000 kilowatt ya. Nah, kalau di 100 volt ini kita bisa lihat 100 volt ini kita mencapai berapa nih? 46.000, berarti sekitar dua kali lipat juga sama kayak tadi torque speednya ya. Kita bisa lihat di sini 46.000, sedangkan di sini sekitar 95 ribuan gitu, 92.000 sampai 95 ribuan. Kita ulang aja tuh. Ya kan? Tuh. Perbedaannya sangat-sangat dua kali lipat lah, bisa dibilang dua kali lipat. Mungkin eh, saya kasih kesimpulan aja ya, simulasi simulasi ini kesimpulan pada kali ini, simulasi ini membuktikan bahwasannya menaikkan tegangan supply DC bus secara efektif itu meningkatkan base speed dan peak power motor hingga dua kali lipat tanpa mengubah desain fisik motor maupun kapasitas torsi maksimumnya. Nah, tadi kayak tadi saya bilang tadi. Mungkin sekian pemaparan analisis tugas final dari saya. Kalau ada kata-kata ataupun hasil yang kurang begitu memuaskan, saya sebagai manusia biasa yang penuh kekurangan ini menerima saran dan kritik dari Bapak dosen yang sudah sangat berpengalaman. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.